Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah minimal dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah titipkan, berikan kepada kita semua, terutama kenikmatan Allah sampaikan usia kita ke Ramadan yang mulia. Salawat semoga Allah sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, setelah kita berusaha memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah, pagi puasa, sholat tak kita lewatkan, malam qiyamul lail, sedekah telah kita keluarkan, tentunya dalam rangka memaksimalkan diri kemuliaan di bulan Ramadan ini. Satu usaha yang terus harus kita jaga, bukan hanya di awal tapi sampai akhir. Walaupun pada buktinya banyak yang kuat di awal, tengahnya sudah mulai melehoi. Apalagi kalau bentrok jadwal versi masjid jadi kosong. Itu salah satu bentuk penurunan semangat kita dalam rangka mengisi Ramadan. Tetapi bagi kita khususnya yang hadir, terus mantapkan semangat kita, terus istiqomahkan ibadah kita, walaupun versi main tentang qiyamul lail kita laksanakan. Karena di masjid saya sering ada usulan, Ustaz, versi main ngerti atau sholat aku ditarehkan kuntungan pemilatun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan, ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, tahun lalu masih bersama sholat tarawih, tahun yang lalu masih bersama untuk melaksanakan puasa, masih bersama dalam rangka ibadah di bulan Ramadan.
sekarang diantaranya ada sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi kita yang masih Allah berikan kesempatan, jadikanlah Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada jamaah, pagi-paginya dia datang ke masjid mengikuti ta'lim, sorenya masih ikut dalam rangka mempersiapkan untuk buka puasa, malamnya masih siap untuk melaksanakan qiyamul lail, dan tidak ada tanda apapun yang terlihat. Tapi ternyata jam 3 pagi saya ditelepon, "Ustaz, mohon ke rumah sebentar." "Ada apa ibu?" "Si bapak gebis di WC." Dan di saat itulah Allah memanggilnya. Yakinlah dengan kematian yang sangat tidak diduga. Andaikan kita lalai dalam hal ini, mesti kita akan menjadi seseorang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak, jadikan Ramadan ini menjadikan kita lebih taqarrub kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus merasa malu dengan kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah gelontorkan, sampaikan, berikan kepada kita, tetapi kita tidak menambah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita dalam rangka memaksimalkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka salah satunya, tumbuhkan dalam diri rasa malu dengan Allah. Rasa malu dengan Allah. Allah sudah berikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk beribadah, diberikan rizki yang banyak. Murahnya Allah sangat luar biasa. Tapi kadang kita nggak ada malu sama Allah. Sholat malas-malasan, puasa asal-asalan, sedekah semaunya, tanpa memperhitungkan bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus tanamkan rasa malu? Karena Rasul menyampaikan dalam salah satu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, al-haya'u minal iman. Dan hadis ini, kalau melihat daripada asbabul wurudnya, adalah ketika sahabat Ansar sedang memarahi temannya, keluarganya, yang dia itu malu, susah untuk bergaul, hesek di canak kamasih, alasan naon, izin, malu. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ansar, berhenti, jangan terus katakan itu, karena malu adalah sebagian daripada iman. Ibu dan bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malu menurut Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Malu itu membawa kebaikan. Jadi kalau kita malu itu justru nggak ke masjid, malu, nggak baca Quran, malu, nggak tarawehan, malu. Malu atas apa? Nikmat dari Allah yang sedemikian banyaknya, masa disuruh sholat berjamaah masih susah? Maka pantas Rasulullah menyebutkan al-haya'u minal iman, kemudian al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya kepada para sahabat, istayu minallah haqqal hayat. Wahai para sahabat, malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Man istahya minallahi haqqal haya ya Allah. Ya Rasulullah, bagaimana cara malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu? Maka Rasulullah menyebutkan, bersabda, falyahfad ra'sa wa mawa, jaga kepalamu dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi salah satunya Rasulullah menyebutkan malu yang sebenarnya itu adalah ketika kita mampu menjaga kepala kita dan segala sesuatu yang ada di kepala. Kira-kira apa yang kepala? Boleh otaknya. Kalau merasa malu sama Allah, jangan berpikir yang negatif. Gak usah mikir yang ngeres-ngeres, lurus aja kepada Allah. Ketika kita betul-betul malu sama Allah, jaga pandangan kita. Jangan memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang. Ketika kita malu sama Allah, jagalah telinga kita. Jangan mendengarkan sesuatu yang menjadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga mulut kita, jangan sampai berbuat dosa, berbohong, sumpah palsu dan lain sebagainya. Itulah bentuk malu yang sebenarnya menurut Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyebutkan falyahfad batnu wa mahawa, menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perut kita. Dalam artian, ketika kita malu benar sama Allah, jangan sekali-kali memasukkan barang-barang yang haram kepada perut kita. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan wal yadkurul maut wal maut, harus ingatlah atas kematian setelah kamu menjadi buruk, jasadnya sudah dimakan sambelatung dan lain sebagainya. Itulah adalah bentuk malu yang senantiasa Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka pantas ketika Rasulullah dalam hadis lainnya menyebutkan al-mautu nasihat, maut itu adalah merupakan nasihat bagi kita. Kalau kita merasa dengan kematian itu adalah merupakan nasihat, maka setiap ada yang mati, yang meninggal, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, mesti kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan yang kita jalani menjadi Ramadan yang terbaik di sisi Allah. Rasa malu kita lebih tumbuh, malu kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan, andaikan kita tidak lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.